Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, yaitu masa revolusi induksi. Ahli ekonomi klasik meyakini kunci keberhasilan ekonomi adalah dengan sistem persaingan sempurna pemupukan modal yang didasarkan dari keuntungan yang tinggi. Namun pada saat akan muncul keadaan yang stasioner. Lalu ada teori ekonomi klasik antara lain teori pembangunan Adam Smith, teori Richardian, teori pembangunan Malthus. Teori pembangunan Adam Smith. Hukum alam. Adam Smith meyakini berlaku hukum alam dalam persoalan ekonomi. Pembagian kerja adalah titik mula dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith yang meningkat daya produksi tenaga kerja, proses penumpukan modal. Smith menekankan penumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Agen pertumbuhan menurutnya para petani, produser, dan perusahaan merupakan agen kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi. Kelemahan teori Adam Smith. Pengabaian masyarakat secara luas, alasan yang tidak adil bagi kegiatan menabung, asumsi yang tidak realistis tentang persaingan sempurna, pengabaian pengusaha swasta, asumsi yang tidak realistis tentang keadaan stasioner. Teori Richardian. Menurut David Ricardo, di masyarakat ekonomi ada 3 golongan masyarakat, yaitu golongan kapital, golongan buruh, golongan tuan tanah. David dalam bukunya The Price of Politics, Economy and Tax ikut mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pembangunan ekonomi Ricardo. Ciri-ciri tanah terbatas jumlahnya, tenaga kerja penduduk yang meningkat atau menurun sesuai dengan tingkat upah alamiah. Akumulasi kapital terjadi pada tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik kapital, berbeda di atas tingkat keuntungan minimal, dan dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi. Sektor pertanian dominan berlaku bagi tanah. Law of dimensi rentum. Teori pembangunan Malthus. Teori pembangunan Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malthus lebih meningkatkan perhatian kepada perkembangan kesejahteraan suatu negara, yang pembangunan ekonomi yang dapat diciptai dengan meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Kesejahteraan itu tergantung kepada kuantitas produk yang dihasilkan oleh tenaga kerjanya, dan sebagai lagi dihasilkan oleh nilai produk sendiri. Saran yang diajukan oleh Malthus untuk meningkatkan pembangunan ekonomi: pertumbuhan yang berimbang, menaikkan permintaan efektif, pendistribusian kesejahteraan, dan pemilikan tanah secara adil. Permintaan efektif dapat ditingkatkan melalui perluasan pedagang internal dan eksternal, mempertahankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Teori pembangunan Schumpeter. Joseph Schumpeter hidup di zaman modern. Teorinya diungkapkan dalam suatu kerangkatan analis sosial yang luas seperti halnya ekonomi klasik. Schumpeter mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Unsur pertama pembangunan terletak pada adanya kombinasi baru dalam kegiatan pembangunan berupa inovasi yang pelakunya adalah wira swasta atau inovator atau entrepreneur. Inovasi menurut Schumpeter diperkenalkan teknologi baru. Inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital, dan inovasi pada tahapan-tahapan selanjutnya akan menimbulkan proses imitasi, yaitu adanya pengusahaan-pengusahaan lain yang meniru teknologi tersebut. Teori Keynes. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan. Demikian sebaliknya, volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif
ditentukan pada titik saat harga permintaan agen sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif tersendiri dalam permintaan konsumsi dan intervensi. Teori ini hanya berlaku pada ekonomi. Syarat pokok dalam kemajuan ekonomi. Yang pertama, kemampuan mengendalikan produk. Kebulatan tekad menghindari perang dan perselisihan sipil, kemauan untuk mencapai nilai ilmu pengetahuan dan pedoman hal-hal yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, tingkat akumulasi yang ditentukan oleh marga antara produk dan konsumsi. Asumsi yang dipakai Keynesli. Ajaran Keynes ini berpotensi dari 3 faktor. Yang pertama ada hasrat berkonsumsi. Yang kedua, tingkat bunga yang berkaitan dengan syarat likuiditas, efisien marga biaya, dan integritas modal. Lalu ada teori Harold Domar. Besarnya tabungan masyarakat profesional dengan besarnya pendapatan nasional mempunyai beberapa asumsi, ini perekonomian dalam keadaan pengejaran penuh, full employment, dan faktor-faktor produksi yang ada juga dimanfaatkan secara penuh. Perekonomian terdiri dari 2 sektor, sektor rumah tangga, sektor perusahaan. Besarnya tabungan masyarakat profesional dengan besarnya pendapatan nasional. Kecenderungan menabung besarnya tetap. Pertumbuhan ekonomi Rostov. Masyarakat tradisional pramasyarakat tinggal landas, dorongan kemajuan kedewasaan, era konsumsi pada masa besar dan besaran.